Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan masih bersemangat. Haleluya. Walaupun masih di tengah-tengah pandemi, masih tetap bersemangat. Saya percaya itu. Haleluya. Ya, jangan sampai patah semangatnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hari-hari ini lebih serius lagi. Lebih serius lagi mengenal Dia dengan benar. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan bagi kita semua. Karena Tuhan tidak lama lagi akan mau datang. Tapi kita harus menyiapkan diri kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan dekat kepada orang yang mana? Yang patah hati. Nah, kalau engkau yang patah hati hari ini, haleluya, mungkin kau ditinggalkan pacar, ya kan? Ya, mungkin usahamu tidak berhasil, mungkin daganganmu lagi omsetnya lagi turun, ya, atau mengalami mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, atau lagi patah hati dalam bentuk apapun, atau mungkin lagi patah hati ditinggal oleh orang yang kau kasihi, mungkin ditinggalkan gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu dekat kepadamu saat ini. Haleluya. Ini adalah tipuan iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis mau kita terperosok dalam iman kita. Iblis mau kita gagal dalam rencana Tuhan. Iblis senantiasa mengintimidasi kita dengan dia memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang menyerang, pikiran-pikiran yang mematikan semangat kita, pikiran-pikiran yang mematikan gairah kita, pikiran-pikiran yang membuat kita tidak berdaya, putus asa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, inilah yang iblis kerjakan. Nah, kalau engkau sedang patah hati hari ini, hal yang harus engkau lakukan adalah engkau bangkit. Haleluya. Bangkit, hanya itu saja. Ya, bangkit dan berserulah kepada Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan sebelahmu, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Waktu engkau bangkit, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik, maka seluruh organ-organ tubuhmu itu, organ-organ tubuh kita tadi yang lemah, saudaraku, yang pasif tadi, semuanya bergairah. Ada gairah kerajaan yang mengalir, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi jangan lagi berfokus kepada masalah. Iblis mau kita tetap fokus dalam masalah kita. Ini adalah tipuan, saudaraku. Tipuan iblis dalam kehidupan kita. Supaya kita berfokus dalam masalah kita. Supaya kita tinggal di dalam masalah itu. Supaya kita memikirkan masalah itu. Supaya kita tidak beranjak dalam masalah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita putus asa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia buat kita dalam kebingungan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita frustrasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita cari namanya jalan pintas. Nah, jalan pintasnya banyak. Bisa naik ke Monas, buang diri di atas Monas, lompat di atas Monas, macam-macam, saudaraku. Ini tipuan iblis, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini apa kata Tuhan kepada kita? Ya, Dia berkata apa? Oh, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau sedang ditinggalkan oleh pacarmu hari ini dan engkau frustrasi, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya Tuhan itu mau dekat sama kamu. Tuhan mau memberikan kepadamu yang terbaik dari yang engkau pilih. Karena Tuhan mau supaya pilihan Tuhan terjadi atasmu dengan sempurna. Supaya ketentuan Tuhan atasmu terjadi sempurna. Dia tidak mau engkau diperdaya oleh dunia ini. Haleluya, luar biasa. Nah, jangan kamu tetap mengeraskan hatimu dan mengatakan, wah, Tuhan tidak adil. Wow, luar biasa. Ini ngeri, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dulu. Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-19. Luar biasa. Kita lihat ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita baca. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah jauh kepada orang yang patah hati. Tuhan tidak pernah jauh kepada orang yang sedang remuk jiwanya. Tuhan tidak pernah jauh kepada orang yang mungkin hari ini mengalami masalah yang besar, persoalan yang serius. Tuhan tidak pernah jauh. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan dekat. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku,
kedekatan Tuhan kepada orang yang patah hati, kalau engkau mengalami saat ini, itu sangat dekat-dekat sekali. Jadi artinya kamu tidak perlu bersusah-susah lagi, tinggal berseru. Haleluya. Tinggal berseru. Haleluya. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Dia akan menjawab engkau. Luar biasa. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau, Dia akan mendengar doamu. Haleluya. Dia akan melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan engkau. Luar biasa. Nah, ini Tuhan mau semuanya itu terjadi dalam kehidupan engkau. Luar biasa. Haleluya. Supaya engkau bermegah, supaya engkau menang dalam setiap masalahmu. Luar biasa, saudaraku. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan atasmu hari ini. Saya mau sampaikan kepadamu saat ini, kalau engkau mengalami masalah yang sama, yang seperti apa yang disampaikan oleh firman ini, artinya tugasmu hanya berseru saja, saudaraku. Luar biasa. Ya, tugas kita tidak perlu lagi capek-capek, hanya berseru, Tuhan ini aku. Haleluya. Tuhan, aku nggak mampu lagi. Datanglah kepadaku saat ini. Haleluya. Maka Tuhan akan datang kepada engkau. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Dan kalau ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya percaya engkau adalah orang yang mengalami kemenangan hari ini. Karena waktu engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doamu dan membebaskan engkau dari setiap belenggu, dari setiap jeritan hatimu, dari setiap keputusasaanmu, dari setiap kepahitan hatimu. Tuhan akan sanggup memulihkan engkau hari ini. Di dalam nama Yesus aku percaya itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman engkau, bahwa engkau dekat kepada orang yang patah hati, kepada orang yang remuk jiwanya. Dan tugas orang yang patah hati, dia hanya berseru saja kepada Tuhan. Waktu dia berseru kepada Tuhan, maka saat itu kuasamu akan turun atasnya dan memulihkan keadaan orang itu. Kami percaya juga saat ini, Tuhan, kalau kami mengalami keadaan hari-hari ini, keadaan yang meremukkan hati kami, keadaan yang menyulitkan kami, saat ini kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Aku berdoa bagi saudaraku yang mengalami patah hati, orang-orang yang mengalami keremukan hatinya saat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu, dan engkau mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.